Selamat datang di channel video saya. Belum lama ini saya menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang kekristenan dari channel Rabanians, ya. Ah, Silakan Anda sendiri mencarinya itu di YouTube, ya. Nah, saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Rabanians ini, ya. Meski terlepas dari setuju atau tidak setuju, ya. Nah, tampak jelas dalam videonya itu, Rabanians telah melakukan yang namanya framing, ya. Framing itu artinya menjadikan ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau membuat sesuatu itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Itu namanya framing, ya. Framing itu. Nah, dalam videonya itu atau dari gambar yang muncul di YouTube saja sudah kelihatan upaya framing yang dilakukan oleh Rabanians, ya. Misalnya, dia mengatakan atau ada tulisan sudah jadi rahasia umum. Ini seolah-olah pemalsuan atau perubahan Alkitab ini ditutup-tutupi oleh Gereja Katolik, oleh Vatikan. Padahal itu sama sekali tidak benar. Udah ribuan tahun perpustakaan Vatikan itu terbuka bagi siapa saja yang mempunyai minat intelektual, minat akademik untuk melakukan penelitian, ya. Gereja Katolik merasa terbantu dengan berbagai macam upaya-upaya penelitian itu, ya. Tetapi oleh Rabanians ini dibuat seolah-olah Gereja Katolik menutup-nutupinya sehingga ini seperti katanya menjadi rahasia umum. Rahasia apaan? Ya, lawang semua orang tahu kok. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Hanya karena kebetulan saja Rabanians ini baru tahu sehingga dia merasa heboh. Ya. Selain itu juga framing yang lain itu tampak dari pembuktian pemalsuan Bible atau pemalsuan dalam naskah manuskrip Alkitab. Ya, terus terang saya bingung pemalsuan apaan? Apa yang dipalsukan? Lawang semuanya terang benderang kok. Itu. Kalau orang mau memalsukan, tentulah naskah yang aslinya itu sebelumnya itu pasti akan dimusnahkan. Ini kan sama sekali tidak. Justru naskah sebelumnya itu disimpan, dilestarikan sehingga ketika orang membaca teks saat ini, orang bisa menemukan pembandingnya. Lalu apa yang dipalsukan? Itu, ya. Lawang semua terang benderang. Kalau dikatakan perubahan, iya ada perubahan. Tetapi orang masih bisa mengetahui perubahannya dalam hal apa, di mana, kapan perubahan itu terjadi, semuanya terdata. Ya, itu. Hal yang lain lagi dikatakan pengakuan Bapak Gereja, para peneliti Bible. Mereka pengakuan dalam hal apa? Dalam hal pemalsuan. Mana ada? Kalau perubahan iya. Di sini Rabanians membuat seolah-olah gereja Katolik itu menjadi buruk dan ini hal yang lumrah dan itulah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Untuk membuat agamanya menjadi benar, dia akan berusaha agar agama Kristen itu menjadi buruk, menjadi jelek. Ya. Mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menunjukkan di mana letak kebenaran agama Islam. Ya. Mereka tidak bisa. Yang hanya bisa mereka lakukan adalah pembenaran terhadap agama Islam dengan cara menjelek-jelekkan, memburukkan agama lain sehingga agama Islam terlihat baik, padahal sama sekali tidaklah demikian. Nah, menyaksikan video dari Rabanians tadi, ya,
tentu umat Islam akan heboh. Sementara orang Kristen hanya anggap angin lalu. Ya, penjelasan cara Rabanians menjelaskan juga begitu gegap gempita, ya, begitu semangat, ya. Sementara orang Kristen ketika mendengarnya biasa-biasa saja, santai-santai saja. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan, kenapa? Kenapa pemberitaan seperti yang diwartakan oleh Rabanians ini heboh di kalangan Islam, tetapi angin lalu di kalangan Kristen? Kalau kita mau jujur, dengan pemikiran jernih, dapat dikatakan hal ini terjadi karena ada beda cara pandang antara kekristenan dan Islam. Dalam kekristenan punya tradisi akademik, sedangkan Islam sama sekali tidak punya, ya. Sama sekali Islam tidak punya. Kalau kekristenan itu, sehingga naskah Alkitab yang saat ini orang masih bisa melihat rujukannya sampai ribuan tahun yang lalu. Bahwa ayat ini telah berubah. Orang bisa melihat perubahan dalam hal apa. Karena apa? Karena ada teks pembandingnya. Berbeda dengan Islam. Ya. Tidak ada teks naskah Al-Quran dari abad ke-8, ke-9. Jangankan abad ke-8, 9. Abad ke-10 saja belum tidak ada. Karena apa? Karena mereka berusaha menutupi, ya. Sehingga naskah yang saat ini kalau dikatakan sudah berubah, nggak bisa dibuktikan karena tidak ada pembandingnya. Ya, karena memang sama sekali Islam tidak punya tradisi akademik itu. Mereka hanya menerima mentah-mentah saja apa yang dikatakan ulamanya, itulah yang diyakininya. Tidak ada upaya penelitian. Lawong Al-Quran sebagai wahyu Allah, benar tidak Al-Quran itu wahyu Allah? Tidak ada penelitian, hanya terima saja, ya sudah dikatakan demikian. Itu, ya. Jadi selain itu beda cara konsep juga ada, ya. Pertama yang nampak jelas soal kitab suci, ya. Sekalipun kitab suci itu dikatakan sebagai wahyu Allah, tetapi ada perbedaan konsep. Kalau Islam itu kan wahyu Allah sifatnya subjektif, sehingga tidak bisa dikonfrontasikan, dikonfirmasikan, ya, tidak bisa. Sedangkan Alkitab itu objektif, dia bisa dikonfrontasikan bahwa naskah dari ayat sekian dari kitab ini bisa dikonfrontasikan. Kalau Al-Quran sama sekali tidak bisa, karena tidak ada naskah pembanding. Itu. Selain itu juga beda soal istilah asli dan palsu. Bagi Rabanians, apa yang terjadi, apa yang dia lihat itu, ya, itu katanya pemalsuan. Bagi orang Kristen itu bukan pemalsuan. Kalau perubahan, iya. Kalau dikatakan pemalsuan, berarti ya antara dua kemungkinan. Apakah gereja Katolik ini bodoh ataukah terlalu jujur? Masa orang sudah memalsukan suatu naskah yang sebelumnya itu disimpan dan diberi kesempatan orang lain untuk lihat, ya kan bodoh. Beda dengan Islam. Islam setelah dibuat pemalsuan, naskah sebelumnya itu akan dimusnahkan sehingga orang tidak tahu mana yang aslinya. Sehingga sekalipun sudah dipalsukan, tetap saja diyakini inilah yang benar. Itu. Ya. Jadi ini. Baik. Kita akan sampai pada catatan kecil, ya. Kita bisa bertanya, apakah video dari Rabanians ini akankah ya mempengaruhi iman umat Kristen? Ya. Saya berani mengatakan bahwa video dari Rabanians ini sama sekali tidak mempengaruhi iman Kristen. Karena apa?
Bagi kalangan terpelajar, mereka akan mengatakan perubahan terjadi juga dalam Al-Quran. Ya. Jadi ngapain sibuk mempermasalahkan Alkitab sementara Al-Quran sendiri juga ada perubahan itu. Dan bagi kaum awam, kaum yang tidak terpelajar, mereka akan mengatakan, ya, wah video itu mereka anggap angin lalu. Karena apa? Karena bagi mereka isi Alkitab jauh lebih baik daripada Al-Quran. Ya. Nah, lebih baik di sini itu dalam hal Alkitab itu mengajarkan kebaikan, sedangkan Al-Quran mengajarkan kebencian, permusuhan, kejahatan. Jadi sama sekali mau kamu sebut pemalsuan dari perpustakaan Vatikan, bahkan dari Paus sekalipun, pemberitaanmu sama sekali tidak mempengaruhi orang Kristen. Sekian dan terima kasih.